Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Medi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan bahas why Bitcoin untuk hari ini pump cukup signifikan teman-teman. Faktor apa sih yang ngebuat Bitcoin sampai naik hampir 12% dalam waktu satu hari? Nah, kita akan sama-sama lihat sebuah surat sakti dari The Fed yang ngebuat harga Bitcoin mampu pump dari level 19.700 sampai sekarang kita sama-sama tahu di harga 22.000. Nah, nanti juga di akhir video akan ada price action dari Bitcoin untuk time frame harian ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran gimana Uang Receh itu ngebahas untuk semua ini, subscribe dulu channel Uang Receh dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk ke sentimen yang pertama. Surat sakti dari The Fed teman-teman. Nah, kita sama-sama tahu Jerome Powell ternyata hatinya tidak sebusuk yang kita kira teman-teman. Ditambah lagi sama FDIC, chairman-nya yaitu Martin G. Dan ada satu lagi, Menteri Ekonomi Amerika Serikat, Janet Yellen, yang membuat semuanya terasa lebih indah teman-teman untuk terutama aset risk seperti cryptocurrency. Nah, pada tanggal 13 tepat pagi tadi sebenarnya ada surat sakti yang ditujukan untuk Menteri Keuangan teman-teman. Nah, ada 3 departemen penting yang mempengaruhi harga aset kripto. Ada 3 departemen penting yang mempengaruhi harga kripto teman-teman. Oke, yang pertama adalah Department of Treasury punya Amerika Serikat. Yang kedua adalah Federal Reserve sendiri. Yang ketiga adalah FDIC. Nah, yang perlu kalian tahu, FDIC ini semacam LPS ya teman-teman, atau Lembaga Penjamin Simpanan di Amerika Serikat. Cuman kalau di Indonesia biasanya LPS itu menjamin dana sekitar maksimal 2 miliar atau 2 miliar ke bawah yang akan dijamin. Sedangkan kalau di Amerika Serikat sana, FDIC itu menjamin sampai 250.000 US dollar atau kalau di kurs ke rupiah sekitar 4 miliar teman-teman. Jadi kelebihannya di situ. Nah, pagi tadi tepatnya si Federal Reserve itu berunding sama Department of Treasury serta FDIC untuk menyelamatkan Silicon Valley Bank dari kebangkrutan teman-teman. Tepatnya adalah bailout yang akan dilakukan terhadap bank tersebut. Nah, dengan demikian ada kemungkinan teman-teman nanti buat para startup atau buat orang-orang nasabah yang mendepositkan uangnya di Silicon Valley Bank bisa mengambil dananya tanpa ada polisi, tanpa ada pengurangan dana tersebut karena dijamin oleh 3 lembaga sekaligus yang eksis di Amerika Serikat sana, yaitu si Federal Reserve, FDIC, dan tentunya Department of Treasury. Nah, dengan hal tersebut, akhirnya Menteri Janet Yellen berkoordinasi sama Presiden Joe Biden untuk menentukan nasib yang akan dilalui oleh si Silicon Valley Bank. Dan ada kemungkinan mulai dari manajer, mulai dari chairman, mulai dari CEO dari Silicon Valley akan diambil alih sepenuhnya oleh FDIC. Nah, kepastian inilah tentunya yang mempengaruhi harga kripto teman-teman. Berita inilah kita sama-sama tahu di tanggal 12 Maret kripto langsung pump karena ada berita bagus atau sentimen positif dari Amerika Serikat teman-teman. Nah, kita lanjut ke sentimen nomor 2. Ini sebenarnya Uang Receh kemarin sudah sempat bahas, yaitu tentang CPI dan PPI yang akan rilis di tanggal 14 Maret. Dan untuk data forecastnya kita sama-sama tahu forecast ada di angka 6,0% teman-teman. Sedangkan untuk previous atau di bulan Januari berada di angka 6,4. Nah, harapannya kita semua berharap untuk CPI Amerika Serikat sendiri bisa di bawah forecast atau paling enggak melebihin angka dari previous bulan sebelumnya teman-teman. Nah, dengan rendahnya angka CPI, ada harapan untuk risk aset terutama cryptocurrency ataupun kalian yang bermain di market stock bisa melanjutkan sesi penguatan atau bull marketnya lagi teman-teman. Nah, kita lanjut ke price action untuk Bitcoin itu sendiri. Nah, ada beberapa titik yang Uang Receh itu mau bahas untuk Bitcoin bisa melanjutkan sesi bull run-nya di bulan Maret ini, teman-teman. Yaitu Uang Receh sudah sempat
gambar sebuah trendline yang terbentuk di tanggal 21 Februari bertemu dengan high di tanggal 2 Maret dan akhirnya kita bisa close teman-teman di atas level sekitar 22.192. Nah, ini adalah level penting atau level krusial yang harus kita close di atas 22.200 teman-teman. Untuk apa? Untuk mematahkan atau untuk membreakout tren yang sudah ada. Sementara kalau kita belum break dari trendline ini, masih ada harapan Bitcoin akan terbentuk yang namanya lower high ya teman-teman. Jadi belum tentu kita meskipun sudah pump yang cukup oke atau terbentuk morning star di sini kita bisa lihat sendiri ada red candle yang cukup besar, habis itu terbentuk sebuah hammer dan candle setelahnya adalah hijau teman-teman. Bisa dikatakan ini adalah three morning star pattern yang bisa kita simpulkan bahwa setiap terbentuk candle itu adalah tanda-tanda reversal terjadi. Tapi kalau kita tarik garis trendline, kita untuk hari ini memang sudah sempat menyentuh moving average 21. Tapi kita sama-sama tahu kita terdeadline cukup impulsif dari moving average 21 di kisaran harga 22.600 dan kita kembali masuk ke dalam trendline teman-teman. Nah, line inilah yang harus kita break terlebih dahulu, jangan sampai kita bergerak ke bawah lagi dan kita nggak mampu untuk nembus trendline ini. Nah, untuk titik supportnya yang perlu kita waspadai masih sama, tetap berkisar di harga 21.500. Itu adalah titik support yang pertama. Untuk titik support yang kedua, kita bisa lihat ini garis yang warnanya hijau teman-teman. Ini adalah moving average 200 yang tentunya kita sama-sama tahu di tanggal 10 Maret setelah menyentuh moving average 200, Bitcoin mampu pump dan mempertahankan posisinya. Berarti akan ada support baru yang terbentuk di level sekitaran 19.700 teman-teman. Nah, untuk level atasnya uang receh masih memperkirakan ada resisten yang cukup kuat di level 25.200 yang perlu kita break dan kita akan lanjut ke sesi bull run selanjutnya teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh. Buat kalian yang tertarik dengan video ini bisa dibantu subscribe, bisa dibantu like, dan uang receh sekali lagi gak menutup kolom komentar buat kalian yang punya opini berbeda teman-teman. Thank you for watching this video. See you on the next video.